Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri. Saya Nurul Komaladewi. Saya Yusuf Arno Samosya. Saya Raji Pradikdo. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis keperantaraan pada manajemen SDM. Adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen SDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, pembinaan, sarana hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dilakukan demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan mengilhami pemberdayaan karyawan. Tujuan sumber daya manusia. 1. Untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Kedua, memberikan kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Di sini saya mengambil contoh rekrutmen kerja. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang didapat dari proses rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatannya tertentu yang tersedia di perusahaan. Oke, saya akan melanjutkan. Untuk tujuannya, 1. Menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. 2. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Ketiga, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Keempat, untuk mengkoordinasikan upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Kemudian sumber dibagi menjadi 2, yaitu rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal. Untuk internal, sumbernya meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan, atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Kemudian rekrutmen eksternal. 1. Rekrutmen eksternal adalah proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Rekrutmen internal. A. Menawarkan penawaran terbuka untuk satu jabatan atau job posting. Rekrutmen terbuka ini merupakan sistem mencari pekerja yang berkemampuan tinggi untuk mengisi jabatan yang kosong, dengan memberikan kesempatan pada semua pekerja yang berminat. Semua pekerja yang berminat untuk mengisi jabatan untuk menyampaikan permohonan untuk mengikuti seleksi internal. Cara ini baik untuk mengisi kekosongan eksekutif tingkat bawah, guna menghindari penempatan yang bersifat subjektif. B. Perbantuan pekerja. C. Kelompok pekerja sementara. D. Promosi dan pemindahan. Untuk keuntungannya, 1. Semangat kerja yang lebih baik. 2. Penilaian kemampuan yang lebih baik. 3. Biaya lebih rendah untuk lowongan tertentu. 4. Motivasi yang lebih tinggi untuk berkinerja lebih baik. 5. Pengisian lowongan lebih cepat. Kerugiannya, karakter yang tidak baik tetap terbawa, menimbulkan masalah semangat kerja bagi yang tidak dipromosikan. Kemudian menimbulkan konflik bila penempatan salah.
menghambat kreativitas dan inovasi baru, menghambat ide-ide baru. Rekrutmen eksternal. Hubungan dengan universitas. Universitas atau perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menghasilkan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang terdapat di masyarakat. Dengan demikian berarti universitas merupakan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengisi jabatan di bidang bisnis atau produk lini dan jabatan penunjangnya. B. Agen tenaga kerja. Rekrutmen eksternal lainnya dapat dilakukan melalui agen tenaga kerja yang memiliki calon dengan berbagai kualifikasi dan kualitasnya. Untuk itu, organisasi atau perusahaan hanya menyampaikan karakteristik calon yang diinginkan. Organisasi atau perusahaan membayar agen apabila ternyata calon yang diajukan disetujui dan diangkat sebagai. Untuk eksternal, keuntungannya 1. Kesalahan dalam pengisian jabatan dihindari karena adanya peluang besar untuk memperoleh calon potensial. Kemudian kualifikasi tenaga kerja dapat lebih terjamin. Adanya gagasan, ide data, dan nuansa yang baru. Transfer pengetahuan baru kepada karyawan lama. Kemudian kerugiannya, proses memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar, penyesuaian atau orientasi memerlukan waktu yang lama, kemungkinan membawa perilaku lama yang Dilanjutkan oleh Raju Pradipdo. Kemudian proses rekrutmen. 1. Penyusunan strategi untuk merekrut. Di dalam penyusunan strategi ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. 2. Pencarian pelamar kerja. Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa berlangsung melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di dalam menginformasikan lowongan. Salah satunya adanya ikatan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber perekrutan eksternal, seperti sekolah, universitas. 3. Penyisihan pelamar-pelamar yang tidak cocok atau penyaringan. Setelah lamaran diterima, haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Sehingga di dalam proses ini dibutuhkan kecermatan dari pihak penyaring. 4. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar atau application pool terdiri atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Saya simpulkan dari semua itu dalam manajemen SDM tentunya peran semua staf mulai dari bawah sampai atas sangat diperlukan karena sangat memiliki dampak yang positif ataupun negatif bila dijalankan tanpa prosedur yang benar. Termasuk dalam proses perekrutan karyawan. Dalam proses ini perlu sekali yang namanya SOP, standarisasi, baik dari segi nilai, akademis, karakteristik, soft skill, dan hard skill, karena soft ini sangat berdampak bagi kemajuan perusahaan dari aktivitas yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Apabila prosedurnya sudah benar, maka proses dan tujuan perusahaan akan berjalan dengan lancar dan tercapai apa yang sudah direncanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.